Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MI Buluh. Kali ini kita akan mengulas masa orientasi orang tua kelas 4, 5, dan 6 yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 dengan tema mengoptimalkan minat, bakat, dan potensi anak sesuai usianya yang disampaikan oleh Ustadz Safiruddin Al-Baqi MA. Yuk kita simak keseruannya. Mungkin untuk beberapa anak bekerja ya, maksudnya efektif. Tapi ternyata untuk beberapa anak malah bikin ngedon. Terus gimana Pak? Caranya bikin motivasi tapi tidak ada efek samping ngedon kan? Nah, melatih. Kalau saya tidak melatih, nah maka ototnya tidak terlatih. Ya. Jadi bakat itu cenderung. Tidak hanya penyampaian materi, ada juga sesi tanya jawab dan dialog interaktif antara wali murid dan narasumber. Berikut tayangannya. Terima kasih Ustadz sudah memberikan keterangan, tapi maaf tadi saya terlambat. Dari beberapa penjelasan mungkin ada yang tadi sudah dijelaskan di depan. Yang mau saya tanyakan, saya cerita dulu tentang anak saya. Alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ini saya sama suami sudah berhasil nyapih HP-nya, dan itu proses yang luar biasa, pakai rewelnya luar biasa. Dan program di sekolah yang full day ini membantu anak saya untuk bisa mengurangi main HP. Dalam 1 minggu itu main HP-nya 1 minggu, itu pun sangat dijadwalkan. Tapi permasalahannya sampai saat ini itu anak nomor 3 Ustaz. Yang pertama udah besar, yang kebetulan juga psikologi sama kayak Ustaz ya. Itu perasaan saya sama saya dalam mendidik, terutama dalam pembiasaan dan minat membaca. Tapi yang terakhir ini kenapa sulit sekali untuk dibiasakan suka membaca. Dia itu lebih suka membuat proyek-proyek bahasa kami itu, membuat kerajinan-kerajinan, membuat mobil dari kardus, dari PVC itu dilemparkan sendiri, dia proses sendiri. Terus dia itu kalau kerja tapi ada suara, harus ada nonton TV gitu, tapi dia nggak lihat TV gitu loh. Tapi sampai saat ini kenapa buku-buku yang kita tawarkan itu masih belum tertarik gitu loh, belum mau baca. Alasannya gak paham bahwa maksudnya buku kiopo, tak mau bolak-balik. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kan suka membuat karya-karya ya. Itu ketika dia punya proyek, kenapa belum bisa konsisten? Katakan dia membuat truk gitu ya. Itu separuh perjalanan, tinggal finishing sudah ngecat. Tapi tinggal finishing mengharuskan dia sudah nggak mau, udah ganti proyek yang lain lagi. Kalau ya kayak gitu terus gitu. Gimana cara mengajari dia lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyeknya itu sampai benar-benar istilahnya bisa dipamerkan ke orang lain dengan hasil yang paling maksimal gitu, sama minat bacanya tadi. Mungkin ada, alhamdulillah Ibu Musarofah nih punya putra 3 yang jalannya lumayan ya, berarti ya 6 tahun ya. Ternyata punya karakter yang berbeda-beda ya. Ini ternyata hal yang banyak terjadi, bahkan anak tunggal pun ini bisa jadi punya karakter yang berbeda, punya potensi yang berbeda. Ditambah kalau umpama kita
kedua belasan ya. Terus anak yang terakhir. Nah, maka ini jaraknya agak panjang. Maka masanya juga berbeda, tantangannya berbeda. Ini juga membuat kita sebagai orang tua itu merasa kok perlakuannya sama, kok hasilnya berbeda. Jadi ada dua. Jadi yang pertama memang karakter anak berbeda-beda, yang kedua masanya berbeda. Nah, kalau umpamanya anak berbeda-beda tadi, ya menurut saya alhamdulillah tadi sudah ketemu satu minatnya. Minatnya di proyek tadi membuat sesuatu. Dan saya melihat ini tadi kalau dari gaya belajarnya, kalau kakak-kakaknya itu mungkin lebih ke visual gitu ya, dengan membaca sendiri itu dia oke. Tapi kalau si adiknya ini mungkin butuh didampingi. Bukan berarti adiknya tidak bagus, tidak ya. Karena memang prosesnya atau karakternya tadi yang berbeda, tetap bisa menunjukkan hasil yang sama. Tapi gini, hasil yang sama itu sama-sama nilainya 8 gitu ya. Tapi 8 di matematika sama 8 di kerajinan tangan. Jadi sama-sama berbakat, cuma mungkin bakatnya ini berbeda. Tidak apa-apa, menurut saya dilanjutkan mau. Nah yang kedua, dan diwadahi tadi sudah bagus ya, berarti kan ada wadah, ada difasilitasi begitu untuk membuatnya tadi. Kalau umpamanya konsentrasi anak ini memang anak-anak kinestetik atau yang praktek-praktek tadi, konsentrasinya memang cenderung agak lebih pendek dibandingkan teman-teman yang visual tadi. Tapi tidak apa-apa ya, anak-anak itu memang konsentrasinya tidak begitu panjang, yang mungkin sekitar 30 menit. Kalau orang tua berapa? Kita tadi sudah berapa menit ya? Kalau konsentrasi Bapak Ibu sudah mulai ngomong kapan kemarinnya gitu ya, nah ini mulai wajar, biasanya sekitar 45 menit. Nah, untuk menjaga konsentrasinya tadi mungkin kita bisa pakai target. Targetnya bagaimana? Ini coba sampai sampai finish. Ibu pengen lihat loh, gimana kalau jadi, jangan ditinggal dulu. Tapi umpamanya dia sudah bosan, besok dilanjutkan ya, itu tidak apa-apa ya. Jadi kita mengikuti alurnya dulu, tapi kita tetap punya target. Karena apa? Menyelesaikan sesuatu itu juga melatih tanggung jawab. Dan ini penting. Kalau anak terbiasa motor itu sesuatu belum selesai kok ditinggal, ini juga kurang bagus. Karena dia tidak berlatih menyelesaikan tanggung jawabnya tadi. Takutnya kalau nanti remaja dan dewasa ini nanti kebiasaan. Jadi berganti-ganti sesuatu. Mohon maaf sekali umpamanya punya calon terus kalau tengah jalan Agustin ini bisa jadi karena itu tadi belum tutup kenalannya wis kayaknya HP itu. Padahal manusia tidak ada yang sempurna. Jawab Pak. Ya, makanya Ibu itu sebanding lurus dengan nilai. Contohnya ya anak saya gini, misalkan anak saya itu menghentikan sendiri itu suka matematika gitu. Tapi apakah itu harus dengan nilai yang istilahnya bagus lah istilahnya atau bagaimana? Dan memang sesuai Pak, untuk anak yang matematika itu saya tidak terlalu banyak drama untuk mengarahkan atau apa, itu memang cocok nih. Oke, ini mohon pertanyaan dulu, apa harus sebanding dengan nilainya? Oke, terima kasih Pak. Biasanya memang sebanding Pak. Kalau umpamanya dia berbakat di matematika, maka nilai yang bagus itu biasanya cenderung matematika. Kalau bahasa itu ya bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Cuma nilai itu ternyata dipengaruhi oleh banyak hal. Ada beberapa anak sebenarnya bakatnya matematika gitu ya, tapi ternyata pernah ada trauma sedikit gitu ya, atau banyak. Contoh, waktu belajar matematika di rumah pas angel rodok sambat, terus orang tuanya sedang capek, tiba-tiba tidak sengaja membentak.
masih sekolah sombong itu maka anak ini bisa ada trauma. Nah, maka dia bisa malas meskipun berbakat, tapi kondisi-kondisi itu bisa membuat anak pokoknya harus matematika. Begitu pula dengan yang lain, umpama sebenarnya suka pidato, suka bahasa, tapi kalau tidaklah kena pelatih yang untuk piye membuat dia untuk sakit hati, nah itu bisa juga. Nah, maka kita sebagai orang tua, sebagai guru meminimalisir keadaan-keadaan di luar kendali anak tadi. Masuk benernya punya bakat, yang lain-lain juga sebaiknya mendukung, tidak memberikan efek-efek negatif gitu. Atau gimana? Lebih belajar sekedar itu penemangan pas dengan tadi setengah jam itu mengeluh terus belajarnya pengalaman itu kan kayak terus nama itu misalnya kalau paling nasihat sama itu mudah tersinggung karena yang anaknya mudah tersinggung. Terus kalau misalnya diajak temennya bercanda atau gimana itu juga mudah tersinggung. Terus bagaimana caranya biar anak saya itu tidak mudah malas belajar dan tidak mudah tersinggung apabila diajak bercanda dengan yang lain. Jadi tentang terkait akademik belajarnya, kalau menurut saya kita tangani dulu emosinya dulu, karena emosi seseorang itu akan berpengaruh banyak. Cara kita mengendalikan emosi ini akan berpengaruh banyak ke aspek-aspek yang lain, termasuk kalau di anak-anak itu bagaimana dia belajar nantinya. Nah, kalau umpama kita merasa anak kita agak kesulitan dalam mengelola emosinya, sebenarnya temannya ngajak bercanda tapi kok marah atau tersinggung begitu ya. Nah, kita bantu Bapak Ibu. Anak-anak itu ada kalanya kesulitan untuk mengendalikan emosinya. Nah, jangan anak-anak orang dewasa pun juga ada begitu ya. Cuma kita bantu yang pertama adalah mengenali dulu. Sebelum kita kendalikan emosinya, kita kenalan dulu. Sebenarnya kamu merasa apa, anak? Gitu. Jadi lebih banyak kita ngajak ngobrol. Mungkin awal-awal karena sudah agak kebiasaan tertutup, mungkin dia udah jawab. Ya, tapi kita sebagai orang tua kita coba terus. Sebelum dia menginjak remaja. Karena nanti kalau sudah remaja nanti dia bakal lebih tertutup lagi kalau mamanya sejak anak-anak akan tertutup. Nah, tadi diajak kenalan. Caranya gimana? Ditanya dulu. Mamanya di sekolah, kamu tadi di sekolah ngapain aja nak? Gurumu tadi belajar apa? Ngajarin apa? Temanmu tadi siapa sebangku? Temanmu ngapain aja? Main apa sama temanmu? Ya. Hal-hal yang mungkin lebih gampang dijawab oleh anak dulu. Nah, terus begitu sampai nanti umpamanya kita, Bu, temanku tadi aku nggak suka kalau diginikan, ya. Umpamanya sudah cerita ke sesuatu yang tidak dia suka. Kalau umpamanya yang tidak dia suka itu menurut kita hal yang wajar, umpamanya bercanda tadi, nah kita mulai memasukkan nasihat-nasihat ke anak. Nah, sebenarnya teman si ini tadi itu kayaknya ya menurut ibu itu kok tidak serius ya, dia bercanda loh, nah, dia guyon. Gak apa-apa ya, besok lagi kalau kamu gak apa-apa ya. Jadi pendekatan ke anak itu memang susah-susah gampang ya, nah, tapi harus dilatih. Kalau anaknya masih kecil kayak adiknya ini, insya Allah lebih mudah untuk dibiasakan. Caranya sama, ditanya. Kita tidak bisa mengharapkan sebagai orang tua ya, nggak bisa mengharapkan anak itu cerita semuanya ke kita. Tapi kita yang memancing. Nah, ada apa? Nah, gimana gitu ya. Sehingga kalau umpamanya sudah terbuka, kita bisa mengajarkan gimana mengekspresikan, mengelola emosi yang tepat. Karena di zaman sekarang kan media sangat kenceng ya, kita nggak tahu anak kita itu belajar begitu dari mana. Kadang melihat orang di Instagram, TikTok, YouTube nangis-nangis gak karuan, oh berarti nangis itu boleh ya, guling-guling seperti itu. Nah, kalau kita tidak kontrol, itu anak-anak kita bisa tergiring ke sana.
Nah yang kedua, kalau umpamanya sudah bisa mengenali emosinya, mengontrol emosinya dan mengekspresikan dengan tepat, nah kita beralih ke yang tadi, belajarnya cepat bosan gitu ya. Kalau cepat bosan ini memang butuh effort yang lebih, butuh usaha yang lebih, yaitu kita memberikan media atau memberikan sumber belajar yang bermacam-macam. Jadi dia bisa beralih. Tapi gini sebenarnya Bapak Ibu, anak itu kalau waktu kecil itu kebiasaannya mainannya banyak atau sedikit ya? Buahnya, kecenderungannya kita sebagai orang tua pengen memberikan banyak hal gitu ya. Ternyata ini kurang bagus Bapak Ibu. Dalam psikologi ini kurang bagus. Kenapa? Karena anak tadi akan mudah cepat bosan dan beralih. Belum selesai main ini, oh di situ ada mainan yang lain, oh ada mainan lagi, sehingga dia konsentrasinya cepat teralihkan. Cara ngajarinya kalau masih belum masih anak-anak kecil, ini mainannya dikeluarkannya satu-satu, dituntaskan dulu permainannya. Tapi kalau umpamanya sudah kelas 5, tidak apa-apa, kita temani, kita kasih permainan yang berdasarkan target tadi ya. Targetnya, targetnya belajar satu bab. Kalau membaca bosan, cari sumber yang lain. Atau umpamanya kita carikan teman. Kalau ada temannya biasanya juga lebih termotivasi yang atau umpamanya ini benar-benar juga kita carikan guru, karena cara mengajari orang tua ke anak sama guru ke anak itu agak beda. Umpamanya yang insya Allah pasti diajari di rumah itu ngaji gitu, agata. Gimana kalau anaknya susah diajari ngaji? Bawaannya emosi ya, pengen gemetak, pengen dijiwet dan lain-lain. Ini insya Allah tidak terjadi kalau yang ngajarin adalah orang lain. Kalau kita memang sangat kesulitan dan butuh bantuan ya. Tapi ya kalau bisa dicoba, orang tuanya Yesus wabar ya diajari dewe malah lebih berhemat ya. Iya. Saya juga loh Pak ya. Anak saya mau di sekolah 3 tahun saya diajari di WWI, ibu semua bisa ngajarin. Pagi ini dan hemat dan irit. Gitu nggak? Jadi untuk konsentrasinya tadi di target pelan-pelan boleh, hanya 5 menit menjadi 10 menit, menjadi 15 menit dengan sumber yang bermacam-macam, ada buku, ada video, kita cobakan. Terus kalau masih kesulitan, kita coba minta tolong orang lain untuk mendampingi dalam proses belajarnya. Makanya dia anak saya itu paling kelas 1 ini dalam pelajaran bahasa Arab. Terus sebenarnya saya sendiri juga ngajar di SMP itu juga mengajar bahasa Arab. Kebetulan saya juga alumni Alisa Jurusan mungkin Bapak juga tahu. Saya alumni langsung LKS, mungkin bahasanya agak sulit. Terus saya kasih buku yang dari kurikulum. Saya kasih buku yang dari kurikulum Gontor Tribunti itu dari nol, dari Hada Hadi, dari KTK itu anaknya nggak mau. Terus saya paksa tetap nggak mau. Terus kalau ada PR itu saya ajari tetap nggak mau. Jadi dia belajar sendiri dan saya bilang itu salah, tapi dia tetap nggak mau saya ajari. Katanya nanti kalau ibu ajari benar semuanya saya malu kok, padahal saya nggak bisa gitu. Itu kan hasil kerjaan ibu, dia merasa nggak. Akhirnya saya biarkan. Yang saya tanyakan apakah langkah saya itu salah atau benar atau tetap diajari. Terus saya itu sudah berusaha mengajari. Akhirnya saya biarkan saja, biarlah mengalir apa adanya, dapatnya dari sekolah. Terus kebetulan kakaknya itu dulu juga alumni MI Buluh, itu dulu juga sulit untuk belajar. Terus rankingnya itu 16 dari 17 siswa, dari 2 dari bawah itu juga sudah saya biarkan aja. Akhirnya juga saya pondokkan di Alisa Jurusan. Alhamdulillah sekarang sudah kelas 1 kuliah. Itu waktu pindah baru 1 tahun itu alhamdulillah
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya. Iya. Yang terakhir dulu gitu. Apakah bakal itu muncul di sanawiyah, aliyah atau perkuliahan? Sebenarnya ini berbeda-beda. Ya. Ada anak yang sangat dini, bahkan balita itu sudah muncul itu ada. Tapi ada juga anak yang munculnya tadi di SD, SMP atau SMA. Muncul itu gimana? Biasanya muncul itu ketika dia Jawa-Jawanya tumbuh ketemu tutup gitu ya. Nah, jadi ketemu wadahnya. Dan wadah itu mungkin berkolaborasi banyak hal sehingga membentuk wadah yang bagus dan anak ini bisa masuk gitu kan. Kayak umpamanya, oh di sini sebenarnya sudah diajari sama kayak teman-temannya, tapi kok ternyata belum muncul, nggak kayak teman-temannya. Nah tadi ada lingkungan lain yang memungkinkan terhambat. Nah, ternyata ibu sudah mengetahui salah satu alasannya adalah karena anak tadi atau putranya waktu isin umpamanya diajari ibu bener kabeh, nanti malah dibajari kocok-kocoknya gitu ya. Karena memang pertemanan anak-anak itu kan ya beda ya dengan kita. Nah, dia di luar titik itu kadang itu sudah sangat berarti bagi anak. Kok aku biar agak dikocoknya, pikirannya kemana-mana gitu ya. Nah ketika dia Islam bisa saja di lingkungannya baru, tidak ada yang mengenal bapak ibunya dia. Nah, sehingga dia bebas mau berekspresi bebas. Nah dia subgrupnya tadi pas dengan dia sehingga prestasinya muncul di sana gitu. Okay. Dan pertanyaan pertama, apakah mengajari anak bahasa itu sudah tepat yang seperti tadi gitu ya. Okay. Sebenarnya kalau kita agak jauh kita tarik, setiap pelajaran ini memang atau setiap bahkan ini proses pelatihannya ini berbeda-beda. Kalau bahasa pada anak-anak ini memang adalah penelitian yang terbukti itu dengan benda langsungnya. Itu jadi umpamanya mengajari ini tembok gitu, ada wujud temboknya. Atau betul tadi ada di buku Trimurti itu saya ingat ada gambar-gambarnya, itu sebenarnya yang terbukti paling efektif. Kalau seumpama anaknya tadi ada faktor lain yang membuat dia malu, boleh dicarikan buku-buku yang bergambar dulu atau kamus bergambar gitu ya, untuk mengajarkan bahasa baru kepada anak. Nah nanti kalau umpamanya sudah remaja, sudah dewasa, nanti baca kamus itu sudah lebih mandiri. Jadi tidak perlu dikuatangi betul. Kalau dia rasa risih di dampingi ya jangan gitu ya, daripada nggak masuk nanti pelajarannya ya. Tapi di medianya itu boleh pakai yang bergambar dulu. Boleh kamus bergambar berwarna gitu, anak suka biasanya ya. Demikian tadi ulasan kegiatan masa orientasi orang tua dengan tema mengoptimalkan minat, bakat, dan potensi anak sesuai usianya. Simak terus channel MI Buluh. MI Buluh, madrasah berbasis pesantren, 5 hari sekolah dan full day school. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru belum.